Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Mantias Yogo. Hari ini kita akan belajar untuk adik-adik kelas 6 SD atau MI di tema 2 ya. Tema 2 itu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 pembelajaran 1 rukun dalam perbedaan ya. Subtema 1 ingat-ingat. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan, peta pikiran, dan adaptasi tumbuhan. Peristiwa proklamasi. Masih ingatkah kalian tentang peristiwa proklamasi? Peristiwa proklamasi menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi tanda bahwa Indonesia telah terlepas dari pengaruh penjajah. Meskipun terdiri dari suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah teks proklamasi. Ya, silahkan anak-anak kalian amati dan perhatikan dari teks ini. Ini adalah teks proklamasi yang ditulis langsung oleh sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Mari kita amati teks proklamasi tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Dan hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Mari kita baca dengan seksama bacaan berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subaryo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gapar Pringgodildo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari teks yang kita bacakan, kita dapat banyak sekali informasi. Informasi tersebut bisa kita ubah menjadi peta pikiran agar lebih mudah dipahami. Masih ingatkah kalian apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Tujuannya agar suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol dan warna.
Untuk membuat peta pikiran, kita bisa menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, berkaitan dengan judul yang akan kita buat. Seperti gambar di samping ini ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Mari kita kerjakan dengan bersama-sama. Misalnya, apa ya? Kita isi dengan apa yang memicu Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Ya. Yang kedua, siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Yang ketiga, mengapa? Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Yang keempat, ada kata tanya bagaimana. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Ya. Lalu kapan? Kapan teks proklamasi tersebut dibacakan? Dan yang terakhir adalah di mana? Di mana teks proklamasi itu dibacakan? Kita akan isi bersama-sama ya. Yang pertama, apa? Ya. Berarti kita jawab dengan dipicu oleh Jepang yang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima Nagasaki. Yang kedua, teks proklamasi dibacakan oleh siapa? Berarti teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Yang keempat, disusun bersama oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subaryo. Yang kelima, dibacakan pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00. Dibacakan di mana? Dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol ya. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia ya, terlepas dari penjajah. Ini adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar, karena kita sudah merdeka dan diakui oleh negara-negara lain di dunia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah negara. Diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Kita perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau keadaan setempat agar kita dapat diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Ya, hal ini bukan hanya saja untuk manusia, melainkan juga untuk tumbuhan. Bagaimana ya caranya tumbuhan beradaptasi? Mari kita pelajari bacaan di halaman 5 dan 6. Mari kita baca dengan seksama. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar.
Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akan masih tetap dapat bernapas. Dari teks tersebut, bagaimana bunga teratai dapat beradaptasi dengan lingkungan? Ya, kalian bisa isi lembar soal di bawahnya, lalu buat semacam peta pikiran seperti yang tadi sudah dibuat pada bacaan sebelumnya. Silahkan kalian buat di rumah menjadi sebuah peta pikiran dari teks tersebut, ya. Baiklah anak-anak, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya di rumah dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di lembar tugasnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang baik-baik di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.